Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Puspita dengan NIM D0712111053. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa yang ada di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan beragam bahasa yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu pengertian dari ragam bahasa. Menurut Bahman 1990, ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut pembicara tersebut. Nah, kemudian beberapa ragam bahasa, yaitu yang pertama, ragam bahasa dilihat dari media atau sarana. Dalam ragam bahasa ini terdiri dari ragam bahasa lisan yang merupakan bahan yang dihasilkan alat ucap. Dalam ragam bahasa ini berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan juga lafal. Kemudian yang kedua yaitu ragam bahasa tulis yang memiliki arti ini bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam ini berurusan dengan tata cara penulisan atau dengan kata lain dituntut dengan adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun kalimatnya, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan sebuah ide. Adapun contohnya dalam ragam bahasa lisan yaitu Putri bilang kita harus pulang. Nah, sedangkan contoh ragam bahasa tulisnya itu Putri mengatakan bahwa kita harus pulang. Kemudian yang kedua, ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa menurut pendidikan ini terdiri dari ragam bahasa baku dan tidak baku. Nah, dalam ragam bahasa baku ini menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam bahasa tak baku. Ragam yang baku ini biasa terdapat dalam pidato, seminar, dan juga wawancara resmi. Nah, sedangkan pada ragam bahasa tak resmi ini biasa digunakan untuk berpendapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu penggunaan kata sapaan dan kata ganti merupakan ciri yang paling menonjol. Misalnya, jika menyapa orang yang lebih terhormat itu menggunakan kata-kata bapak, ibu, saudara atau saudari. Nah, jika menyebut diri kita itu menggunakan kata aku atau saya. Tetapi jika non standar ini dia menggunakan kata lu ataupun gue. Nah, kemudian yang ketiga ragam bahasa dalam bidang wacana. Dalam bidang ini meliputi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah ini merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Sementara itu ragam populer ini digunakan dalam pergaulan sehari-hari dan juga tulisan populer. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh ragam ilmiah yaitu bahasa Indonesia ragam baku menggunakan penggunaan kalimatnya itu efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, dan juga penggunaan istilahnya itu yang bermakna lugas. Kemudian yang keempat itu ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan ini, ragam bahasanya itu terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam kedokteran, dan juga ragam sastra. Nah, contohnya dalam ragam hukum itu seperti dihukum karena melakukan tindakan pidana. Nah, kemudian pada ragam bisnis, contohnya setiap pembeli atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Kemudian ragam sastra itu contohnya
cerita itu menggunakan unsur flashback. Nah, kemudian ragam kedokteran. Contohnya anak itu menderita penyakit HIV dan AIDS. Kemudian yang terakhir yaitu ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Ragam bahasa menurut cara pandang penutur ini terdiri atas ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Berdasarkan cara penutur dapat diperinci berdasarkan ciri, kedaerahan, pendidikan, dan sikap penutur. Adapun penjelasan mengenai ragam dialek yaitu merupakan variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok yang berkawasan di tempat tertentu. Nah, ragam terpelajar ini digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan. Tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur tak berpendidikan. Kemudian ragam resmi ini biasa digunakan dalam situasi tertentu. Sedangkan ragam tak resmi ini adalah bahasa yang digunakan dalam situasi pergaulan dan percakapan resmi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.